Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat, marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak syukur dan juga sholawat. Begitu banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat, yang berlipat-lipat, sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Insya Allah kita terhindar juga dari banyak mudarat. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berada di titik yang sama. Pandemi ini membuat semua perusahaan itu restart. Semua dimulai dari angka nol. Semua dari titik nol. Semua mulai dari awal kembali. Ini artinya apa? Bahwa kesempatan kita sama. Kita punya waktu yang sama. Maka marilah kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri kita atas apa yang kita rasakan di masa pandemi seperti ini. Banyak perusahaan besar ataupun UKM, usaha-usaha kecil menengah, itu sama-sama kena imbasnya. Namun tahukah kita bahwa sudah pernah dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhuma, kita belajar dari mereka begitu banyak teladan yang mestinya kita contoh. Maka tema pada kesempatan ini tentang rezeki para tajir. Tajir ini bukan hanya sekedar orang-orang kaya. Ternyata di dalam bahasa Arab, tajir itu artinya tijaro. Tijaro artinya orang yang berdagang. Dan memang biasa disematkan kepada mereka yang sukses sebagai seorang pengusaha, sebagai wira swasta, ataupun sebagai entrepreneur. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau meneladani sosok baginda Nabi Muhammad SAW, ini sudah menjadi hak paten, sesuatu yang sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diteladankan, dicontohkan, yang telah diperbuat dan dilisankan dalam hadis Rasulullah SAW, itu semua bisa menjadi contoh buat kita. Semuanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah ingatan yang sangat bagus sekali, agar kita terus menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, sebagai idol kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah. Jadi Allah sudah mempatenkan bahwa pada diri Rasulullah itu sudah ada suri teladan yang baik bagimu. Jadi kita mau contoh siapa? Mau contoh pengusaha siapa? Artis, aktor, pejabat. Kita tahu sudah terlalu banyak ya membuat kita kecewa dengan teladan-teladan kita saat ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niscaya kita tidak pernah kecewa dengan apa yang diteladankan oleh beliau dan juga para sahabatnya. Terutama di dalam kehidupan, di dalam usaha, di dalam karir. Maka mari kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tema yang saya sampaikan di awal tentang rezeki para tajir. Ternyata Rasulullah itu berhasil menikahi seorang investor yang teramat kaya di Mekah. 2/3 kekayaan orang-orang Mekah ternyata dimiliki oleh sosok istri baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. 2/3 kekayaan orang-orang Mekah ternyata dimiliki oleh sosok Khadijah sebagai investor yang memberikan modal kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya, dan Rasulullah sampai menjadi eksportir, menjadi orang yang sukses. Ketika berangkat menuju negara, melintasi banyak negara, sampai lintas benua, luar biasa. Itu pulangnya bukan balik modal, tapi balik untung. Karena ketika barang beliau habis di Ethiopia, di Syam, itu ketika kembali membawa lagi barang dagangan, dipercayakan lagi orang-orang di Syam, ya, ternyata sampai di Mekah diborong lagi sama pedagang-pedagang Mekah. Rasulullah itu menjual ke penjual, menjadi sosok grosir, sosok pengusaha, dan luar biasa ketika waktunya pengembalian modal kepada orang-orang yang menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah, para investor itu sangat bahagia dan senang. Apa artinya? Rezeki para tajir ini ada 4 rumus dalam kehidupan kita yang kalau kita terapkan apapun profesi kita hari ini, tidak mesti sebagai pedagang semata. Kita ya mungkin sebagai profesional kalau amalkan 4 rumus ini, insya Allah karir kita naik, bisnis kita melejit, tidak ada lagi keluhan ini corona, ini pandemi. Karena pada hakikatnya kita bisa membuat bisnis kita tetap bersemi. Tidak ada itu. Karena pandemi akan tetap berlalu. Pasti itu. Karena apa? Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Maka apa rumusnya? Karena ketika Rasulullah saja hijrah, sosok dari Abdurrahman bin Auf itu memiskinkan dirinya, tidak bawa barang apa-apa dari Mekah di Madinah. Di Madinah, sosok Abdurrahman bin Auf yang kita kenal sebagai orang yang sangat kaya, ternyata bisa mengembalikan kekayaannya lebih kaya lagi. Padahal saat itu sedang pandemi juga, diusir dari kampung. Ya, ibaratnya itu pandemi di mana sosok dari sahabat Rasulullah ini ternyata bisa mengembalikan kekayaannya lagi, padahal dia mulai dari nol. Ya, mari kita belajar apa 4 rumus yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita singkat menjadi FAST, fast. Inilah membuat percepatan rezeki pada diri Rasul dan para sahabatnya, dan yang mencontohi mereka hingga akhir zaman. Nah, kita berada di akhir zaman, kita contoh 4 rumus ini, FAST. Apa itu? Fast, terjadi percepatan, kecepatan. F itu fatonah, A itu amanah, S itu siddiq, T itu tablik. Coba perhatikan, fatonah, amanah, siddiq, tablik. Dan inilah ciri yang ada pada diri Rasulullah sebelum menjadi Nabi. 25 tahun Rasulullah menjadi seorang pedagang, jauh lebih lama daripada menjadi sebagai Nabi. Apa artinya? Begitu luar biasanya gelar yang diberikan kepada sosok Al-Amin, kepada Rasulullah SAW. Ternyata beliau memiliki 4 ciri ini. Yang pertama fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Kita harus paham product knowledge. Kita harus paham apa usaha kita. Kita harus paham tentang kelebihan produk kita, termasuk kekurangannya. Sehingga ketika kita berdagang, kita jualan, termasuk perusahaan kita, kita tahu apa kelebihan dari perusahaan kita, maka kita harus cerdas dari segi apa? Product knowledge-nya. Dan kita juga harus paham. Cerdas juga dalam hal apa? Kita mengetahui dengan siapa kita bertemu dan dengan siapa dia bertemu, yakni diri kita. Kita harus mengenal ya segala komponen dari usaha kita, segala komponen dari perusahaan kita, sehingga fatona ini satu keniscayaan yang harus kita miliki. Rajinlah membaca buku, selalulah subscribe ya di video-video yang bagus-bagus. Jangan hanya hiburan semata, tapi carilah yang membangkitkan dan memberikan kita tambahan ilmu. Karena memang suatu keniscayaan dan suatu kewajiban bagi seorang mukmin itu untuk apa? Menuntut ilmu terus-menerus.
Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah sudah menyampaikan itu, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin, setiap muslim, yakni kita ini. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Belajar bisnis, belajar tentang introspeksi, bagaimana kalau kita gagal, oh ternyata ini kegagalannya. Karena kita tidak mau mengulangi hal yang sama. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah yang berhasil, ya, di bisnisnya, bagaimana dakwahnya tersebar ke seluruh dunia. Ya, usaha dakwah Rasulullah itu sampai ke kita. Begitu berhasilnya bagaimana beliau mampu membawa Islam ini kemana-mana. Ya, ini yang pertama. Rumus yang pertama, kita belajar, kita fatona, kita terus menuntut ilmu, sehingga kita bisa cerdas. Ya, apalagi kalau sudah sampai jenius, luar biasa itu. Ya, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah amanah. Amanah sekaligus saya akan jelaskan tentang yang ketiga, siddiq. Betapa banyak di antara kita tidak bisa membedakan antara orang yang amanah dengan orang yang siddiq. Siddiq artinya jujur, amanah artinya dia punya integritas, kredibilitas. Contoh, ada banyak yang tidak bisa membedakan antara amanah dengan siddiq. Ada orang yang diberikan amanah, contoh anak kita. Anak kita titipkan uang 50.000, nak belikan saya susu. Contohnya susu. Anak kita akhirnya beli susu. Susu misalnya mereknya harga 5.000. Ternyata sampai pulang dia membawa merek yang lain. Padahal kita pengen merek ini. Harganya ternyata sama. Dan lucunya lagi, anak kita membeli permen. Dia amanah, dia siddiq. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ketika kita mempercayakan anak kita ini hanya membeli susu, ternyata dia beli permen, dia sampaikan, ayah saya beli permen juga. Dia jujur memang, tapi tidak amanah. Padahal kita hanya memerintahkan dia hanya untuk membeli susu, tidak untuk membeli permen. Begitu pula dengan kredibilitas. Seseorang misalnya dipercayakan untuk membuat sebuah kursi yang kita inginkan modelnya seperti ini, kita sudah perlihatkan gambarnya, desainnya jelas. Lalu akhirnya kita percayakan, dia hitung-hitung, oke sekian modalnya apa, sekitar 2.500.000. Ya, 2.500.000 sudah termasuk semuanya. Intinya terima beres. Ternyata tidak sesuai model. Dia jujur sampaikan bahwa, Pak, setelah saya cek bahan-bahannya, Pak, ternyata naik harganya. Ternyata naik harganya, harusnya 3 juta. Kenapa tidak sampaikan? Dan ternyata kursinya sudah selesai. Seharusnya dia sampaikan. Dia sampaikan memang pada akhirnya, tapi ternyata dia tidak amanah, tidak sesuai dengan model yang kita inginkan. Jujur tapi tidak amanah. Sedangkan Rasulullah SAW, lihatlah dalam sejarah Rasulullah, pernah suatu waktu ada yang membeli barang dagang beliau. Setelah terjadi transaksi, sosok pembeli ini mengatakan, saya titip dulu barang saya ya. Akhirnya Rasulullah SAW itu menunggu orang ini datang kembali. Ternyata dalam seharian sampai bermalam, satu malam, itu orang ini tidak datang-datang. Pembeli Rasul tidak datang-datang. Keesokan harinya ditunggu lagi, tidak datang-datang. Sampai hari ketiga barulah kembali pembeli ini datang. Dan ternyata tahukah Anda, ketika akhirnya sang pembeli ini datang, saya mau ambil barang saya, ternyata Rasulullah dilihat oleh sang pembeli, apakah Anda masih di sini? Iya, saya masih di sini. Sejak 3 hari yang lalu? Iya. Sejak 3 hari yang lalu. Dari 3 hari lalu tidak bergeser dari sini? Iya, saya tetap menunggu Anda. Bayangkan, saking amanahnya Rasulullah, tidak bergeser dari tempatnya hanya untuk menjaga satu benda yang telah dibeli oleh pembelinya. Luar biasa kan? Nah, apa artinya di sini? Bahwa sosok amanahnya Rasulullah ini memang kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Maka kalau kita memiliki integritas, kredibilitas, kita betul-betul bekerja sepenuh hati, bermutu tinggi, dan berhati-hati, insya Allah kita akan mendapatkan gelar amanah itu, Al-Amin itu. Nah sayangnya kita ini baru diuji dengan uang 10 juta, sudah ada yang namanya ini terlalu banyak kasbon, ada yang dikorupsi. Bagaimana bisa dipercayakan 1 miliar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau uang 10 juta saja kita tidak mampu untuk jaga? Ya oke lah, kalau misalnya lolos 10 juta, uang kecil. Tapi kalau sudah 100 juta, apakah kita bisa amanah? Itulah kenapa Allah itu selalu menguji kita dari waktu ke waktu. Kalau kita lolos dengan uang kecil, maka Allah akan kasih lagi tambahan. Lalu kalau kita lolos lagi, Allah uji lagi. Karena kenapa? Ujian itu akan selalu ada sampai kita meninggal dunia. Di dalam bisnis kita, karir kita pasti akan selalu diuji sampai kita ketahuan sampai di mana batas kita punya kemampuan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa itu bukan hanya sekedar dalam masjid. Oh iya, kelihatan orang-orang soleh di dalam masjid sholat, tetapi soleh seseorang itu bukan diukur di dalam masjid, tapi ketika kita sudah melangkah keluar dari masjid ini, disitulah letak ketakwanya sesungguhnya.
Ketika bertransaksi dengan manusia, apakah kita jujur? Apakah kita amanah? Disitulah letak takwa yang sesungguhnya. Iman diuji bukan dalam masjid. Ya wajar, di sini semua dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Tapi kalau sudah di luar, bertransaksi dengan manusia, itulah kenapa kita perlu terus melatih diri kita untuk selalu menjaga amanah. Tidak apa-apa kita rugi, tapi kita tidak boleh kita rugi integritas. Maka dua hal ini, amanah dan siddiq, perlu kita jaga. Ya, kita perlu latih, termasuk ke anak-anak kita. Anak-anak kita sejak dini kita latih. Ya, bagaimana uang kembalian ketika kita amanahkan ke anak kita, dia belanja, apakah uang kembaliannya dikembalikan? Biasa itu ada yang tilep. Nah, kasih masuk di kantongnya, dia lupa kasih kembali. Atau misalnya harganya 10.000, dari kembalian 50.000 itu, ternyata 40.000 itu dia ambil 10.000, ternyata 30.000 doang yang dia kembalikan. Dari harga barang 10.000 rupiah. Naudzubillah. Ini yang harus kita latih kepada anak-anak kita. Supaya apa? Dia terbiasa. Uang kecil nanti lama-lama ketika dia besar menjadi pemimpin perusahaan, dia akhirnya menjadi sukses. Ini perlu kita jaga. Kita latih kepada anak-anak kita. Nah, sebelum melatih itu kita dulu. Lalu setelah itu, lalulah kita belajar dari rumus rezekinya para tajir. Selain fatonah, amanah, dan siddiq, tidak akan lengkap kalau tidak ada yang namanya huruf T. Apa itu? Tablik. Tablik ini adalah kemampuan berkomunikasi. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pandainya dia bisa meyakinkan kliennya, pembelinya, sehingga orang ini beli tuh, sampai Rasul itu begitu jujurnya dia sampaikan bahwa kondisi barang ini sekian. Ini sudah ada kekurangannya. Kalau kita misalnya jual mobil dan ternyata sudah turun mesin, kita sampaikan apa adanya. Ini sudah pernah turun mesin, Pak. Ya, saya belinya sekitar tahun berapa ini. Ya, ternyata pembeli ini bahkan bukan karena mobilnya dia suka, dia malah suka karakter penjualnya. Karena ternyata ada sebuah riset, 60% orang membeli barang kita itu bukan karena barangnya, tetapi karena siapa yang menjualnya. Jadi lebih dominan orang membeli itu karena karakter penjualnya, bukan karena produknya. Produk ternyata nomor sekian, tapi penjualnya dulu yang dia lihat. Itulah kenapa perlu sekali kita untuk belajar komunikasi. Perlu belajar ilmu public speaking, ilmu negosiasi. Dan Rasulullah melakukan itu. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu sabdanya menjadi hadis, menjadi sunnah. Kalau kita simak itu bagaimana? Yes. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah luar biasa isi-isinya. Begitu membius kita, begitu menggugah hati kita, jiwa kita, sampai kita bergerak untuk mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari itu semua ada satu hal yang perlu kita pahami. Ya, ini sebagai kesimpulan dari khutbah kita pada hari ini adalah tambahan hurufnya T yang kedua. Jadi fast tambah lagi satu T. Itu namanya tawadu. Rasulullah sehebat apapun, sepintar apapun, sejago apapun, ternyata Rasulullah juga punya sifat yang begitu humble dalam kehidupan, tawadu. Dia tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena merasa soleh itu salah. Tapi kalau selalu merasa salah itu soleh. Kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau kita merasa salah, maka itu adalah sebuah kesolehan. Maka penting sekali untuk apa? Rendahkan hati. Sampai-sampai Rasulullah ketika dakwahnya mau dia bawa, Rasulullah tidak jago sendiri. Rasulullah masih tahu bahwa dia perlu tim, dia perlu sahabat, dia perlu orang lain. Dalam pilar bisnis itu ada 4 hal. Ada 4 hal di mana Rasulullah mengangkat sahabat-sahabat terdekatnya, para khalifah. Kita tahu Abu Bakar Siddiq, lalu ada Ali bin Abu Thalib, lalu ada Umar bin Khattab, lalu ada Uthman bin Affan. Keempat sahabat ini, coba cek, ternyata mereka punya kelebihan masing-masing. Kalau kita cek Abu Bakar As-Siddiq, kalau dalam pilar bisnis dia sebagai apa? Dia di bagian SDM. Dia yang melatih tentang apa? Kelembutan, tentang bagaimana mencerdaskan, memajukan, ya, memberikan sumber daya manusia kepada para sahabat dan umat. Lalu sosok Ali bin Abu Thalib bagian operasional. Lalu sosoknya Umar bin Khattab bagian marketing, bagian branding. Siapa yang berani godor-godor pintu? Siapa yang berani ketuk-ketuk pintu? Sedangkan sejak Abu Bakar Siddiq masuk Islam, itu masih sembunyi-sembunyi Rasulullah. Masih sembunyi-sembunyi, belum berani untuk menyampaikan kepada khalayak. Tetapi ketika Umar bin Khattab, itu pintu demi pintu dimasuki. Itu ibaratnya bagian sales, bagian marketing. Jadi ada yang perlu memang di bagian marketing dan bagian branding, itulah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada satu sahabat lagi yang perlu banget dalam bisnis, yang perlu banget di dalam finansial. Itulah sosok Uthman bin Affan. Kekuatan ekonomi ini penting. Bukankah penting sekali kita memiliki ekonomi itu? Jangan sampai kita antipati bahwa
Ya, uang tidak dibawa mati. Padahal uang itu bisa dibawa mati. Kalau kita bangun pesantren, kita bangun masjid, itu pakai dengan dana. Insya Allah itu akan membawa kita masuk ke dalam surga. Kita membeli surga itu dengan harta dan jiwa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah kabar gembira? Apa kabar gembira dalam surah As-Saff di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullakum ala tijaratun tunjikum min adabin alim." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Bayangkan para sahabat saat itu sedang berkumpul dan Rasulullah mendapatkan wahyu surah As-Saff ayat yang ke-10, lalu disampaikan lagi di ayat berikutnya ayat ke-11, tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di ayat 11 ini bentuk perdagangan yang menghindarkan kita dari azab yang pedih, yaitu engkau beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan hartamu dan jiwamu. Didahulukan harta baru jiwa. Saking pentingnya harta ini. Itulah yang lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Dan apa jaminannya? Jaminannya dalam ayat yang ke-12. Boleh cek sendiri. Ini jadi PR buat kita. Mari kita cek apa dalam surah As-Saff ayat yang ke-12. Apa garansi, apa jaminan, dan apa urgensi ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwa kita. Maka yakinlah dalam ayat yang ke-12 itu adalah jawaban yang kita rindukan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Segala kelebihan datangnya dari Ar-Rahman. Kita tutup dengan ucapan barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.